itulah ujian dari Allah, itulah ujian kepada ujian kepada kita semua. Sehingga mudah-mudahan keimanan keislaman kita, keimanan insyaallah, hikmah kita pengajian, hikmah kita manakib insyaallah berjajin bertambah dan bertambah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan berjalan hikmahnya di mana acara manakib dan Syaikhul Qadir Jalani di mana Tuan Syekh pada saat hati lucu kurang, artinya lucu menurun keimanan. Ini ceritakan dan Syaikhul Qadir Jalani ada mau kuburan dua kahiji di bumi na. Subhanallah, ya Allah, Allah yarham. Orang yang lagi hikmah mau tidak menaikkan kisah atau Syaikhul Qadir pada saat keimanan menuju turun aja ada apa ngagali kuburan di bumi teras lebat karena buka karena kuburan anak calik bahkan langsung ngagoler di kuburan anak. Ya Allah, oek na kuburan keeng na kuburan sehingga jantan ngagugah memberikan inspirasi dan menambah keimanan. Allah tambah di keimanan anak, tambah di keimanan. Sebab sudah merasa orang mau boro-boro seperti itu. Sebab iman turun ke kalah ke orang ibaratnya seperti orang kita semua masuk ke hutan. Pada masuk ke hutan terus hasab hutan kemana rek balik ke apa mau pulang nggak lupa masuk ke dalam terus di dalam bertemu dengan harimau. Karena bertemu dengan harimau kita terlalu dalam ke hutan, lain balik di keluar hutan tetapi pingsan. Begitu pun ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita keimanan turun. Kadang wayang pus itu tadi kadang turunnya kita hanya karena mungkin sebentar, sehingga kita insya Allah bertambah lagi dengan adanya pengajian, majlis zikir, al-hikmah, kemudian manaqib dan Syaikhul Qadir Jalani, kita mulai hikmah sehingga keimanan orang dicas deh, keimanan orang ditambih deh insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dina kisah Syaikhul Qadir Jalani pada saat keimanan turun anjeunna ngadamel kuburan di lebat bumina, kemudian lebat kana lubang kuburan eta terasa goler. Aduh ya Allah, kabayang manten poekna dina jero kubur, kemudian keung dina jero kubur sehingga tambah keimanan, tambah di ibadah deh, tambah teras di ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah-mudahan kaji tadi bahwa untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita pada saat kita ya yajid yang terus keimanan kita, Al-Imam Ghazali dalam hal kitab dalam Irijah mengatakan bahwa bagaimana solusi kita untuk keimanan kita, Islam keimanan kita supaya tetap yajid. Itu apa? Alhamdulillah, hadir di pengajian, hadir di majelis ta'lim, hadir di majelis zikir, hadir di acara kebaikan-kebaikan. Dia mau orang banten engkau yang nambah iman tapi orang alim hadir seerna seerku bakat atudah atau nabi bakat ya para pengaul alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keimanan Islam kita bertambah di acara pengajian, tidak mengurangi hal-hal yang kurang, kita bertambah terus insyaallah. Kemudian juga Imam Ghazali mengatakan hadir pengajian, kemudian kita banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah solusinya bahwa keimanan kita agar yajid bertambah dan bertambah. Bukan yajid wa yanqus, bertambah kadang berkurang, tetapi kita insyaallah yajid. Yuk pengawasan terus kurang kembangkan di pengawasan kurang keras, siarna terus di subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkahi nawaitu orang sadayana karena Allah sehingga orang keimanan terus bertambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus yang kedua, banyak hikmah mengkapainkan dina kisah sering dibaca kerja kisah Tuan Syekh mana kita Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrul azim pada saat pulangnya hikmah Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dan santrinya bertemu dengan pemabuk, kita tukang mabuk di panggilan di kami di jalan ke Nagoler. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani marantos ngaos sareng santrina bertemu dengan orang yang mabuk tersebut di jalan Nagoler.
Si orang mabuk tersebut mungkin pada saat tahu, oh Tuan Syekh Qadir baru pulang dari pengajian, ditanya, ya Tuan Syekh, bari bejeng edek bang denya juga mabuk laku mabuk, naon tuh bang dan kepungkul denya, ayo nama iPhone gitu. Allah Allah. Dia tanya kisah diceritakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani bertemu dengan seorang pemabuk tersebut bertanya 3 pertanyaan yang diberikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Tuan Syekh, apakah Allah mampu menerima taubatku? Kata Tuan Syekh, pasti Allah mengampuni dosa Anda, kata Tuan Syekh. Kemudian yang kedua, ya Tuan Syekh, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu merubah saya ini pemabuk menjadi seperti Anda, seorang wali Allah? Kata Tuan Syekh, mampu pasti Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, inilah, ya Tuan Syekh, apakah Allah mampu mengubah Anda, kata orang pemabuk tersebut, Anda Tuan Syekh menjadi saya seorang pemabuk? Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani bukannya menjawab tapi pingsan. Allah, pingsannya kenapa? Karena saking bahwa Allah bisa merubah dan saking takutnya dengan kematian yang su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yang sudah ibadahnya dan sudah insya Allah dimaksud oleh Allah, yang ampuni dosanya, ya subhanallah, tetap merasa takut dengan su'ul khatimah. Kamu urang mencoba dosa, kamu urang luka tidak lamokot ku dosana. Allah, astagfirullahaladzim. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani pada saat pertanyaan ketiga bukan menjawab tapi pingsan. Lantas setelah cobaan dan pingsannya, kemudian ditanya oleh santrinya kepada Tuan Syekh, ya Tuan Syekh, kenapa limadha engkau sampai pingsan? Karena itulah kuasa Allah. Saya takut, kata Tuan Syekh, kematian dengan su'ul khatimah, karena kuasa Allah semuanya. Makanya ras dari ketiga hal tersebut, pertanyaan, kemudian tadi dengan hikmah mauidhah tadi, yuk kurang dengan kematian yang su'ul khatimah, naudzubillah, subhanallah, mudah-mudahan saya ngasih husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan pada saat salah satunya daripada ulama daripada dan kisahkan oleh Abu Umar bin Hafid bahwa di tarim tersebut para wali-wali Allah, kemudian ada seorang yang pada saat dia kewaliannya ternyata dia dikisahkan tersebut adalah su'ul khatimah, naudzubillah. Artinya pada saat tersebut kita banyak berdoa memohon kepada Allah, dengan Allah ya, dengan doa kita bihusnul khatimah, dengan akhir kemudian kita adalah husnul khatimah, amin ya Allah biha, amin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Bahkan ulama tersebut seringlah membaca dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Itulah harus kita dawam saat ini. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang dibacakan pada saat kita menakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani banyak hikmah. Jadi kita banyak hikmah yang kita ambil. Kuatkan iman kita, tambahkan iman kita, tambah ibadah kita sebagai bentuk cas kita dalam kehidupan ini. Pada saat iman kita turun, cas kita menakib, kita ikut majelis ta'lim, kita ikut zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berzikir mengingat Allah. Itulah tugas kita yang saat ini harus kita terus jalankan. Kita terus tugas kita selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka dari itu dijawab oleh Allah. Mudah-mudahan dengan hikmah-hikmah yang banyak dan kegiatan dan aktivitas yang kita jalankan, insya Allah Allah berkahi, Allah turunkan rahmat kepada kita semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi khusus terakhir daripada dan doa dan dulu orang ya, Juli dan keluarga, guru-guru saya, dan semuanya karena Allah, kurang pasrahkan ke Allah. Doa terus, saling doa, mendoakan doa insyaallah, doa karena beliau pun mungkin bertugas dan itu kuasa Allah semuanya, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri kuasa Allah. Beliau untuk hijrah, kemudian untuk berdakwah, ya subhanallah. Tentunya di sini pun tetap kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah, kemudian kita pertemuan kita insya Allah mudah-mudahan sampai di akhirat kelak, sampai kita masuk di surga Allah bertemu dan berkumpul bersama, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallah.
mudah-mudahan adalah kebeadaan daripada emot mudah-mudahan panabi pada yuk keimanan orang ke Islam tambah ditingkatkan sanos kondisi ujian gogoda kan orang sana seueur ka cidano ayeuna ya Allah di zaman terus godaan kan orang cara pengusaha pengajian ya Allah banyak ujian kepada kita mari kita ujian tersebut kita dengan sabar terus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tetap istiqomah kita dan doa pula terakhir terus pula doa kita berdoa memohon kepada Allah ya Allah karena kunci kita ataupun senjata kita orang mengenal doa silahul mukminin doa itu adalah senjata orang mukmin kita orang mukmin senjata kita dengan doa apapun yang terjadi apapun yang disalah kita yuk kita berdoa terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala masalah segala rupa orang ayeuna karanapan wah ya Allah pusing lirah dan sebagainya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sabar tawakal kemudian dengan ikhtiar dan doa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Akan kebetulan habadan kasuhan habadan kada mudah-mudahan izin jantan ya Allah. Diwaras tahan dulu sekali ngesdihkan sidanya. Orang ternyata perjalanan proses terapal nanging orang itulah kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habadan kasuhan habadan kada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.